السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله. إخواني الطلبة rahimani wa rahimakumullah. Masih kita membicarakan tentang fitnatul qubur dan makaidus syaitan fil ansab. Masih kita membicarakan fitnah kuburan-kuburan dan tipu daya syaitan dalam masalah ansab. Sampai kita pada ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Ighatsatul Lahafan, yaitu innama wa innama ishtaghala katsirun minan nasi bi anwa'in minal ibadatil mubtadi'ah allati yakrahaha Allah wa rasuluhu li'aradihim minal masyru'i aw ba'dihi. Di akhir dari pembahasan ini Ibnu Qayyim berkata, hanya saja kebanyakan mereka sibuk, kebanyakan manusia sibuk dengan berbagai macam ibadah-ibadah bid'ah yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya adalah karena mereka meninggalkan apa-apa yang masyru', apa-apa yang disyariatkan atau sebagian apa yang disyariatkan. Jadi beliau simpulkan bahwa kebanyakan mereka yang mengerjakan kebid'ahan atau ibadah-ibadah bid'ah itu karena mereka meninggalkan ibadah-ibadah yang sunnah. Wa in qamu bi suratihi adh-dhahirah faqad hajaru haqiqatahu al-maqsudah minhu. Walaupun mereka telah menegakkan bentuk-bentuk zahirnya, bentuk zahir maksudnya bentuk-bentuk lahiriahnya, yakni salat ya kayak salat, puasa ya kayak puasa, zikirnya kayak zikir, secara zahirnya, secara lahirnya sama. Tetapi hajaru haqiqatal maqsuda minhu, tetapi mereka tinggalkan hakikat isinya yang diinginkan, yang dimaksud di dalamnya. Kenapa sholat kok perlu-perlunya sholat di tempat keramat? Ada apa di tempat keramat? Kenapa puasa harus di sana dengan tirakatan di sana, dengan iktikaf di sana? Kenapa zikir harus di sebelah kuburan wali? Lihat, bentuk-bentuk zahirnya sama, tetapi mereka meninggalkan maksud dan tujuan hakiki yang terdapat dalam ibadah-ibadah tersebut. Tentunya tujuan hakiki dari ibadah-ibadah tersebut adalah beribadah kepada Allah, mengesahkan Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun mereka yang melakukannya di kuburan, apa tujuannya? Mengagungkan kuburan, menghormati kuburan, membesarkan kuburan, mengkeramatkan kuburan. Lihat, berarti hakikat yang terkandung berbeda.
bentuk lahiriahnya sama, bentuk zahirnya sama, tetapi inti maksud dari ibadah tersebut berbeda. Yang ini memuliakan Allah, sedangkan mereka memuliakan tempat keramat, memuliakan orang mati. Kaum muslimin yang saya hormati, berarti mereka qamu bi suratihi dhahirah wa hajaru haqiqatahul maqsudah. Mereka menegakkan bentuk-bentuk lahiriahnya sama, tetapi mereka meninggalkan hakikat yang dimaksud dari ibadah-ibadah tersebut. Wa illa famin aqbala ala salawatil khamsi biwajhihi wa qalbih. Kalau tidak demikian, tentunya siapa yang menghadap kepada Allah dengan salat 5 waktunya, biwajhihi dengan wajahnya, wa qalbihi dengan hatinya, untuk Allah, kepada Allah, arifan bimashtamalat alaih, dengan mengetahui apa yang terkandung dalam salat itu, minal kalimat tayyib, dari kalimat-kalimat yang tayyib, la ilaha illallah, subhanallah, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim. Itu kalimat-kalimat yang merupakan al-kalimat tayyib, ucapan-ucapan yang baik, memuji Allah, mensucikan Allah. Dari Allahu Akbar, kemudian subhanallah, kemudian Allahumma, kalimat at-tahiyatu lillah, itu semua puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkan, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Wal amalu saleh, dan juga terkandung dalamnya amal saleh yang juga untuk Allah. Rukuknya dia untuk Allah, sujudnya dia untuk Allah, berdirinya dia untuk Allah. Berdiri untuk Allah, Allah perintahkan, qumu lillahi qanitin. Qumu lillahi qanitin, berdirilah untuk Allah dengan khusyuk, dengan qunut. Demikian pula ruku dan sujud diperintahkan, falillahi fasjudu, maka kepada Allah lah sujudlah kalian, atau kepada Allah lah hendaklah ruku orang-orang yang ruku. Maka siapa yang salat 5 waktunya untuk Allah, dengan caranya, dengan wajhihi, dengan wajahnya menghadap kepada Allah, dengan hatinya juga menghadap kepada Allah, dan dia paham betul yang terkandung di dalamnya kalimat-kalimat thayyibah, yaitu memuji Allah, mensuci Allah, membesarkan Allah, dan amalan-amalan saleh, ruku', sujud dan berdiri semuanya untuk Allah. Muhtamman biha kullal ihtimam, mementingkan dengan sepenting-pentingnya. Aghnathu 'anil syirki. Orang yang demikian, maka dia sudah tidak butuh lagi dari kesyirikan-kesyirikan. Kalau sudah mengerjakan salatnya dengan sempurna, ngapain dia mengerjakan berbagai macam kebid'ahan-kebid'ahan? Wa kullu man qassara fiha aw fi ba'dihha tajid fihi minasyirki bihasbi dzalik. Dan siapa yang kurang sempurna melaksanakan ibadahnya kepada Allah, siapa yang qassara, yang kurang dalam menyempurnakan ibadahnya, kurang sempurna padanya, au ba'dihha, atau meninggalkan sebagiannya, maka niscaya akan didapati pada orang tersebut kesyirikan sesuai dengan apa yang ditinggalkannya. Meninggalkan 1-2 salat, meninggalkan 1-2 perintah Allah SWT, meninggalkan ibadah atau sebagian ibadah kepada Allah, maka dia akan terjatuh ke dalam kebid'ahan dan kesyirikan sesuai dengan yang dia tinggalkan dari kewajiban-kewajibannya. Ini sudah suatu kaidah yang nyata terjadi, suatu kaidah yang terbukti dalam kenyataan setiap orang sepanjang zaman. Lihat, kalau mereka meninggalkan sunnah akan terjerumus ke dalam bid'ah. Kalau mereka meninggalkan tauhid akan terjerumus ke dalam kesyirikan. Kalau dia meninggalkan ibadah kepada Allah, niscaya dia akan terjerumus pada peribadatan lain yang bukan memuliakan Allah tapi memuliakan makhluk. Wa man asgha ila kalamillahi biqalbihi, siapa yang memusatkan perhatiannya kepada ucapan Allah Subhanahu wa taala, biqalbihi, dengan hatinya, yakni memusatkan pikirannya kepada Al-Qur'an, perhatiannya kepada Al-Qur'an, hatinya kepada Al-Qur'an, wa tadabburahu wa tafaqquhahu wa tafahhumahu. Tadabbur, mempelajari Al-Quran, tafaqquh, mempelajari fiqih yang ada di dalamnya, wa tafahum, berupaya untuk memahami Al-Quran,
Orang yang sibuk untuk mempelajari Al-Quran dengan kemampuannya dan hatinya, aghnahu anis sima'i syaitani, niscaya dia sudah tidak butuh lagi untuk mendengarkan suara-suara syaitan. Sudah tidak perlu lagi dan tidak butuh untuk mendengarkan ucapan-ucapan syaitan. Alladzi yasuddu an dzikrillahi wa 'anis shalah, yang menghalangi zikrullah dan menghalangi salat. Perhatikan. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah. Di antara manusia ada yang membeli dengan modal lahwal hadits, ucapan-ucapan kosong, ucapan sia-sia, ucapan-ucapan jelek, ucapan-ucapan kufur dan syirik, ucapan-ucapan yang maksiat, ucapan fasik, ucapan yang merupakan nyanyian-nyanyian kosong, nyanyian-nyanyian cengeng. Semua itu adalah aqwal syaitaniyah, atau yang diistilahkan oleh Ibnu Qayyim sima'asy syaitani, suara-suara syaitan. Allah katakan kepada iblis ketika iblis menyatakan akan menghalangi manusia, kata Allah, silakan, wastafziz man istata'ta minhum bisautik, silahkan kamu giring mereka dengan suaramu, kata Allah. Wastafziz man istata'ta minhum bisautika wajlib alaihi birajlika wa khaylika wa rajlik wa'idhum, silahkan kerahkan tentara kamu wahai iblis yang berkuda dan berjalan kaki, silahkan. Wa'idhum, dan silahkan bikin janji-janji. Wa ma ya'iduhum syaitan illa ghurura, dan tidaklah syaitan memberikan janji-janji kecuali kedustaan. Diawali oleh Allah dengan kalimat wastafziz man istata'ta minhum bisautik, silahkan giring manusia dengan suaramu wahai syaitan. Apa suara syaitan? Selain suara syirik dan suara kufur, suara fasik adalah nyanyian-nyanyian, lagu-lagu dan musik. Orang yang sibuk dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, qiraah, tilawah, membaguskan suara Al-Quran, membacanya dengan bagus, taghanna bil Quran, yakni membacanya dengan tartil, dengan bagus, dengan enak, Masya Allah, juga mempelajari isinya, tafsirnya, makna-maknanya, istinbat hukumnya dari para ulama, maka orang ini niscaya tidak akan perlu, nggak akan butuh untuk mendengarkan lagu-lagu, nggak sempat untuk mendengarkan nyanyian dan musik, dan dia nggak merasa butuh untuk itu semua. Tetapi sebaliknya, orang yang sibuk dengan nyanyian dan musik, sibuk dengan lagu-lagu, sibuk dengan berbagai macam suara-suara syaitan, maka niscaya dia enggan untuk mendengarkan Al-Quran. Enggan untuk mendengarkan Al-Quran. Masih kelanjutan ayat tadi. Ka'anna fi udunaihi waqra. Kata Allah, seakan-akan di telinganya ada sumbat, ada tutupan. Orang yang sibuk dengan lahwal hadis, maka dia jauh dari Quran. Orang yang sibuk dengan Quran, dia jauh dari lahwal hadis, dari ucapan-ucapan kosong. Ikhwan fillah a'azakumullah kaum muslimin, ikhwan talabah rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan kaidah Ibnu Qayyim dan kaidah para ulama adalah hak, bahwa siapa yang sibuk dengan tauhidullah, mengesahkan Allah, maka dia jauh dari kesyirikan. Siapa yang sibuk dengan sunnah-sunnah Rasul, maka dia terjauh dari kebidahan-kebidahan. Sebagaimana siapa yang sibuk dengan Quran, maka dia jauh dari nyanyian-nyanyian. Ini perkara yang mesti akan terjadi, karena yang namanya hati ini tidak seperti gelas kalian, dicampur yang putih dan merah jadi merah muda, nggak begitu. Dia kalau sudah berisi merah nggak bisa dituang yang putih, kalau sudah berisi putih nggak bisa dituang yang merah. Artinya dalam keadaan kalau dia sudah disibukkan dengan Quran, maka yang lain susah untuk masuk. Gak bisa dan gak punya tempat untuk masuk ke dalam hati orang yang sibuk dengan Quran. Tidak akan bisa masuk ke dalam hati yang sudah sibuk dengan tauhidullah, mengesahkan Allah, mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Maka dia sibuk dengan itu, gak ada tempat untuk memuliakan dan mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ikhwan fillah a'azakumullah, mereka yang sibuk dengan Quran, maka dia gak akan sempat dan gak ada tempat untuk mendengarkan nyanyian-nyanyian dan musik. Qala, selanjutnya dikatakan
Wa kadzalika man asgha ilaihi wa ila haditsir rasul. Demikian pula siapa yang perhatiannya ditumpahkan, dipusatkan kepada Quran dan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bi kulliyatihi, dengan keseluruhan hatinya. Ini bukan sekedar, tapi dengan kesungguh-sungguhan, wa bi kulliyatihi, dengan keseluruhan hatinya. Wa haddatsa nafsahu biiqtibasil huda wal ilm minhu, dan dia mengajak bicara jiwanya dengan dia ambil dari huda, dari bimbingan Nabi, wal ilm, dengan ilmu yang datang dari Allah dan Rasulnya, la min ghairihi, tidak mengambil dari lainnya. Orang yang seperti ini aghnahu 'anil bid'i wal ara'i wa takharrusat wasyatahat wal khayalat. Orang yang seperti ini, maka dia merasa cukup dan sudah cukup, tidak butuh lagi kepada kebid'ahan atau pendapat-pendapat manusia, atau takharrusat. Takharrusat tebakan-tebakan, kayaknya begini, kayaknya begitu, mungkin begini, mungkin begitu, itu takharrusat. Wasyatahat, ucapan-ucapan yang kosong, ucapan-ucapan yang tidak ada maknanya, nggak ada nilainya. Wal khayalat, dan juga tidak butuh kepada ucapan-ucapan khayal. Lihat, selalu demikian keadaannya. Kalau hati sudah dipenuhi dengan kesibukan mempelajari Quran was sunnah, mempraktekkan Quran was sunnah, meyakini apa yang ada pada Quran dan sunnah, maka orang ini hatinya sudah sibuk dengan Quran dan sunnah. Gak akan dia sempat dan gak akan dia butuh dan gak pingin untuk mengambil yang lain. Kebid'ahan, Quran dan sunnah saja saya belum selesai, mau pakai acara-acara baru lagi. Datang lagi takharrusat, kayaknya begini, kayaknya begitu. Ini yang pasti-pasti saja saya belum selesai mempelajarinya. Ngapain mempelajari sesuatu yang tidak pasti, yang kayaknya begini, kayaknya begitu, mungkin begini, mungkin begitu, tebak-tebakan. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari perkara yang demikian dalam masalah akhirat. Akhirat itu pasti. Akhirat itu adalah sesuatu yang kekal abadi, maka nggak bisa kita mencarinya dengan tebak-tebakan. Mungkin begini, mungkin nggak bisa. Maka orang yang sibuk dengan Quran dan Sunnah, dia akan merasa ini sangat cukup dan sudah cukup. Gak perlu pakai tambahan-tambahan lain, bid'ah. Gak perlu pakai menebak-nebak mungkin begini. Ini yang pasti-pasti dalam Quran dan Sunnah, belum seluruhnya kita pelajari, belum seluruhnya kita terapkan. Mau pakai takharrusat wa dhanna. Demikian pula kalau datang kepadanya khayalat, syatahat, ucapan-ucapan kosong, dongeng-dongeng, takhayul dan khayal. Kalau saya nanti begini, saya akan begini. Kalau saya begini, itulah jangan khayal. Kenyataan sekarang adalah kita belajar, kita terapkan. Itu yang nyata. Kita belajar Quran, Sunnah, kita kerjakan. Nanti kalau, jangan pakai kalau. Lau harfu syaitan, atau yang diistilahkan taftah babu syaitan. Kalimat lau itu akan membuka pintu syaitan. Kalau saja. Ikhwan fillah azakumullah, orangnya duduk ngelamun tapi bayangannya sudah jadi ulama. Kalau saya sudah jadi alim seperti Syekh Fulan dan Syekh Fulan, kalau saya sudah punya murid-murid sekian, kalau saya begini, kalau saya begitu, nanti saya akan begini, akan panjang ceritanya. Begitu sadar, masih duduk di kursinya, masih belum bisa baca Quran. Iqra 1 belum selesai. Ngapain dengan khayalat? Sudah kenyataannya kamu belum bisa baca Quran, pelajari Al-Quran. Kenyataannya kamu belum memiliki ilmu, pelajari ilmu din. Kenyataannya kamu belum tahu tafsirnya, belum tahu ucapan para ulama tentangnya, pelajari. Selesai. Apa kamu dapat, niscaya itu akan mendapatkan pahala. Apa yang kamu belum dapat, mudah-mudahan Allah maafkan, karena kamu sedang berusaha. Tetapi kalau kamu membuang waktunya dengan khayalat, dengan khayalan-khayalan, ucapan-ucapan kosong, dengan kalau-kalau dan seterusnya, maka ini adalah perkara yang akan membuang waktu. Lihat, masih lanjutan dari kaidah tadi. Mempelajari tauhid, sibuk dengan tauhid, akan jauh dari syirik. Sibuk dengan ibadah kepada Allah, akan jauh dari peribadatan kepada selain Allah. Sibuk dengan sunnah, akan jauh dari bid'ah. Dan sibuk dengan membaca Al-Quran, tajwidnya, tartilnya, maka dia jauh dari nyanyian-nyanyian dan lagu-lagu. Siapa yang sibuk dengan pengamalan Quran dan Sunnah, maka dia akan jauh dari kebid'ahan
khayalan-khayalan, ara, pendapat-pendapat, tebak-tebakan, kalau begini, kalau begitu, mungkin begini, mungkin begitu. Jauh dari itu semua. Allati hiya wasawisun nufusi wa takhayyulatiha, yang semua itu merupakan waswasatun nufus, merupakan wasawisun nufus, bisikan-bisikan hati, khayalan-khayalan jiwa yang ada nilainya. Wa min ba'du wa man ba'uda an dzalika fala budda lahu an yata'awwad anhu bima la yanfa'uh. Sebaliknya, siapa yang jauh dari mempelajari Quran dan Sunnah, siapa yang jauh dari pengamalan Quran dan Sunnah dan mempelajari Quran dan Sunnah, maka dia akan dimasuki dengan penggantinya, pengamalan-pengamalan lain dalam tanda petik. Apa pengamalan lain? Bid'ah. Pengamalan yang bukan pengamalan dari Quran, bukan pengamalan dari Sunnah. Kalau orang yang tadi sibuk dengan Sunnah, disampaikan bid'ah kepadanya nggak laku. Kenapa? Karena orang-orang ini sudah sibuk dengan Sunnah. Bahkan dia lagi mempelajari sekian banyak Sunnah yang belum semuanya dia terapkan, belum sempat atau belum bisa, belum mampu. Mau dikasih bid'ah, nggak laku bid'ahnya. Tayyib, tetapi orang yang nganggur dalam tanda petik ya, bukan nganggur dalam artian tidak punya kerjaan dia. Nganggur dalam artian tidak mempelajari Sunnah, tidak menerapkan Sunnah, sehingga dikasih bid'ah langsung diterima. Ini bagus nih kayaknya. Dikasih bid'ah lagi, ini kayaknya pas, cocok dengan hati saya, cocok dengan hawa nafsu, dia kerjakan. Kenapa? Kosong. Dia tidak memiliki pengamalan-pengamalan Sunnah, atau sangat kurangnya pengamalan-pengamalan Sunnah. Kalau Sunnah itu ada di depan kita secara lengkap, maka seakan-akan kita dilindungi oleh tameng Sunnah. Ini yang dikatakan oleh para ulama, as-sunnah junnah. As-sunnah junnah. Sunnah itu tameng. Kalau kamu kerjakan sunnah-sunnah secara lengkap, semua kesesatan, kebid'ahan gak bisa masuk. Sebab setiap kebid'ahan, setiap kesesatan pasti bertentangan dengan sunnah. Pasti bertentangan dengan sunnah. Kalau bertentangan dengan sunnah dan kamu sudah mengerjakan sunnah, pasti akan kepentok. Nih, ajaran bagus. Itu sudah ada sunnahnya dari Nabi, nggak begitu caranya. Begini, ini hadisnya, ini riwayatnya. Tertolak bid'ah pertama. Bid'ah kedua ditawarkan. Ini yang bagus begini kalau salat. Rasulullah SAW ketika habis salat bukan begitu, tapi begini. Kalau puasa begini yang bagus. Tidak. Yang bagus adalah apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW seperti ini. Maka orang yang sibuk dengan sunnah-sunnah, dia akan sulit untuk diajak kepada bid'ah. Karena sunnah akan menjadi tameng bagi dirinya. Maka bid'ah itu akan masuk pada seseorang yang dia meninggalkan sunnah dalam masalah itu. Dia tidak mengerjakan sunnah sehabis salat, maka muncul kebid'ahan, dia terima. Dia tidak mengerjakan sunnah ajaran Nabi ketika puasanya, maka masuk bid'ah, dia terima. Dan demikian seluruhnya, ketika dia meninggalkan satu sunnah, bid'ah akan masuk ke dalamnya. Ikhwan fillah a'azakumullah. Qala, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, maka siapa yang jauh dari perkara-perkara tadi, fala budda lahu an yata'awwad anhu bima la yanfa'uh. Siapa yang jauh dari pengamalan sunnah, siapa yang jauh dari pengamalan hadis, siapa yang jauh dari mempelajari Quran dan sunnah, maka niscaya akan datang penggantinya. Akan datang penggantinya bima la yanfa'uhu, dengan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Tidak bermanfaat baginya. Kama anna man ghamara qalbahu bimahabbatillah, sebagaimana orang yang sibuk atau dipenuhi hatinya, diramaikan hatinya dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa dzikruhu, dan dengan zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa khasyatuhu, dan juga dengan rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala, wa tawakkul alaihi, dengan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, wal inabah ilaihi, dengan kembali kepada Allah. Hati yang dipenuhi dengan itu semua, dengan kecintaan kepada Allah, rasa takut pada Allah, mengingat Allah, bergantung kepada Allah, maka orang yang seperti ini aghnahu dzalika an mahabbati ghairihi, maka dia akan tercukupi, maka dia tidak butuh lagi untuk mencintai selain Allah, atau takut kepada selain Allah, atau bergantung kepada selain Allah. Tidak.
Wagnahu aidan an ishqis suwar, dan dia niscaya akan cukup juga, akan merasa cukup, maka tidak bisa masuk dan tidak bisa mengalahkannya ishqus suwar. Tidak bisa dimasuki ishqus suwar. Tahu ishqus suwar? Ishqus suwar itu kecintaan pada bentuk-bentuk rupa. Seorang wanita senang sama pria yang tampan. Seorang pria senang sama wanita yang cantik. Ini suwar, bentuk-bentuk rupa. Maka orang yang sibuk dengan cinta kepada Allah, hatinya dipenuhi dengan kecintaan pada Allah, maka dia tidak akan terbuai, terkalahkan dengan ishqus suwar, dengan kecintaan kepada bentuk rupa. Sampai tergila-gila kepadanya, sampai menyatakan sungguh apapun akan aku lakukan. Laut aku seberangi, gunung pun akan aku daki. Aku tidak takut petir dan menyambar. Aku akan berupaya sampai mendapatkan kekasihku. Kasihan amat orang seperti ini. Sampai ketika mereka tidak berhasil, gagal, bunuh diri. Bunuh diri menentang Allah Subhanahu wa taala haram. Kenapa? Karena ishqus suwar. Kenapa dia bisa dikuasai oleh ishqus suwar? Kenapa bisa dikuasai oleh kecintaan birahi kepada bentuk-bentuk rupa sampai diperbudak oleh yang dicintainya? Karena hatinya kosong. Silahkan. Kalau orang itu hatinya dipenuhi dengan tauhid, mencintai Allah satu-satunya, mengesahkan Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka enggak bisa masuk. Ishqus suwar enggak bisa masuk. Tergila-gila pada seseorang, la abadan, enggak akan bisa dia dikuasai oleh makhluk, karena hatinya sudah dikuasai oleh kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, oleh pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza khala min dzalika sara 'abda hawah. Kalau orang itu sudah terkalahkan oleh ishqus suwar, sudah tergila-gila dengan bentuk rupa seseorang, maka dia akan menjadi abdu hawa, akan menjadi budak nafsu. Jadi budak nafsu. Ayy syai'in istahsanahu malakahu. Orang yang sudah menjadi budak nafsu, apapun yang disukainya dia ambil. Apapun yang dia ingini dia ambil. Apapun yang cocok dengan hawa dia akan kerjakan. Tidak peduli halal ataupun haram. Enggak peduli boleh atau tidak boleh oleh Allah, enggak peduli boleh enggak boleh oleh Rasul, enggak peduli cocok apa enggak cocok dengan agamanya, enggak peduli. Pokoknya saya mau ngerjakan ini, mau apa? Pokoknya saya akan puaskan, yang penting puas. Ini adalah budak nafsu. Kenapa dia jadi budak nafsu? Karena dia tidak memiliki di hatinya kecintaan pada Allah, atau hatinya tidak dipenuhi dengan kecintaan pada Allah, tawakal pada Allah, bergantung pada Allah, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak dipenuhi dengan kecintaannya kepada Allah, maka dia mudah untuk dikuasai oleh nafsu. Oleh nafsu. Tidak peduli, jangankan Quran wa sunnah, jangankan hadis, jangankan apapun termasuk ayat Al-Quran akan dia langgar. Apalagi nasihatnya ustaz-ustaz. Iya. Kalau sudah dikuasai hawa nafsu, nggak peduli mau yang nasihati ustadz satu pondok ini semuanya seragam, tetap pokoknya saya mau kerjakan apa yang saya mau. Lari lewat belakang, lewat pinggir, lewat kanan, pokoknya karena mau menemui kekasihnya di internet. Karena ada si fulanah yang masuk ke Facebooknya, yang dia masih terus berbicara, dialog asyik. Itu yang disebut dengan ishqus suwar. Na'udzubillah. Itu yang dijuluki dengan ishqus suwar. Apalagi dia ngirim fotonya, ngirim gambarnya, ngirim wanita. Haram, wallahi haram. Kalau manusia sudah dikuasai oleh nafsunya, maka silahkan ayat atau hadis ataupun ucapan-ucapan ulama, ucapan siapapun gak akan dipedulikan oleh dia, karena dia sudah dibelenggu oleh ishqus suwar. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, siapa yang kena ishqus suwar ini? Orang yang hatinya tidak dipenuhi dengan kecintaan pada Allah SWT. Kalau kita hatinya ghammara, maghmur bimahabbatillah,
diramaikan dengan kecintaan pada Allah, wa khasyatihi dengan rasa takut pada Allah, wa tawakkul alaih dengan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini tidak akan dikuasai oleh ishqus suwar. Aghnahu an ishqis suwar, dia akan dikuasai, dia akan tidak butuh lagi pada perkara-perkara yang seperti itu. Ishqus suwar. Wa idza khala min dzalika sara 'abda hawa, kalau dia sudah dikuasai ishqus suwar, maka dia sudah menjadi budak-budak nafsu, na'udzubillah. Ayyusain istahsanahu malakahu, apa yang dia suka dia ambil, wasta'badahu, dan kemudian dia diperbudak oleh apa yang disukainya. Fal mu'rid 'anit tauhid musyrikun. Maka kaidah yang dikatakan dengan kesimpulan ringkasnya adalah al mu'rid 'anit tauhid musyrikun. Siapa yang berpaling dari tauhid, musyrik. Sya'a am aba, suka ataupun tidak suka. Berpaling dari tauhid, musyrik. Wal mu'rid 'anis sunnah mubtadi'un dhal. Dan siapa yang berpaling dari sunnah, dia jadi mubtadi'un dhal, ahli bid'ah yang sesat. Sya'a am aba, suka ataupun tidak suka. Kalau berpaling dari sunnah akan terjerumus dalam bid'ah. Wal mu'rid 'an mahabbatillah, dan siapa yang berpaling dari kecintaannya kepada Allah, wa dzikrihi, siapa yang berpaling dari kecintaan kepada Allah dan mengingat Allah, maka dia menjadi abdus suwar. Dia akan menjadi pecinta-pecinta bentuk rupa. Bentuk rupa itu bisa dua dimensi, bisa satu dimensi. Artinya gambar hidup, cinta pada manusia. Bisa pula suka pada gambar-gambar, asyik dengan gambar-gambar yang jelek, dengan gambar-gambar yang haram, dengan gambar-gambar porno, dengan gambar wanita telanjang dan seterusnya. Ini abdus suwar, budak-budak gambar, budak yang merupakan orang yang dikuasai oleh hawa nafsunya dan kecintaannya pada surah-surah. Maka orang yang tidak cinta atau yang berpaling dari kecintaan kepada Allah, berpaling dari kecintaannya kepada Allah dan mengingat Allah, maka dia mesti akan menjadi budak-budak nafsu. Sya'a am aba, suka ataupun tidak suka. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu taufiq wal afiyah. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.